Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Dimana di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan remote terhadap perangkat mikrotik melalui simulator Genestri. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan terus ngingetin nih, agar kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini, untuk mendukung channel ini dan juga untuk mendapatkan notifikasi update video pembelajaran terbarunya di channel ini. Oke? Nah, untuk dapat melakukan konfigurasi terhadap sebuah perangkat jaringan, tentunya kita harus melakukan remote terhadap perangkat tersebut. Setiap perangkat jaringan memiliki caranya tersendiri untuk dapat diremote, baik itu menggunakan aplikasi bawaan atau bahkan menggunakan browser. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan remote terhadap perangkat jaringan emulator mikrotik yang ada pada aplikasi Genestri. Nah, gimana caranya? Let's go, kita config. Nah, karena kita menggunakan aplikasi simulator yaitu Genestri, maka kita harus menjalankan dulu aplikasi Genestri-nya. Dan di sini kita menggunakan perangkat emulator mikrotik yang ada pada Genestri VM. Jadi saran saya sebelum kalian mengikuti video tutorial ini, kalian harus melakukan sinkronisasi Genestri VM dan juga mengimport perangkat emulator mikrotik ke dalam Genestri VM. Jika kalian nggak ngerti caranya, kalian bisa melihat video tutorial sebelumnya. Linknya ada di sebelah sini. Oke, jika sudah maka di sini kita akan membuat nama projectnya terlebih dahulu ya. Misalnya di sini kita buat nama projectnya itu adalah lab underscore remote ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian OK-nya, gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan sebuah workspace di mana tempat kita untuk melakukan yang namanya desain topologi, gitu ya. Dan di sini kalian harus pastikan ya, ketika kalian menjalankan yang namanya Genestri, aplikasi Genestri, pastikan bahwa Genestri VM-nya ini dalam keadaan running, gitu ya, dalam keadaan warna hijau seperti ini. Yang artinya bahwa si aplikasi Genestri itu sudah melakukan sinkronisasi dengan Genestri VM yang ada di aplikasi virtualisasi VMware, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya adalah kita buat desain topologinya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian tanda router ya. Ini tanda router. Kemudian kalian klik di bagian RB-nya. Nah, ini adalah CHR yang sudah kita import sebelumnya di Genestri VM, gitu ya. Nah, ini kalian klik kemudian drag dan kalian dropkan di bagian workspace-nya, gitu ya, seperti ini. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan di bagian cloud-nya ya. Cloud-nya ini fungsinya adalah untuk meremote si mikrotik yang kita gunakan, gitu ya. Kita klik di bagian cloud-nya. Nah, kemudian di sini akan ada dua pilihan ya. Yang pertama itu adalah desktop, yang kedua adalah Genestri VM. Nah, ini kita pilih yang bagian desktop aja, gitu ya, karena kita akan melakukan yang namanya proses remote. Jadi pilih yang bagian desktop. Kita klik OK. Nanti akan muncul sebuah gambar seperti awan ya. Ya, cloud kan awan. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita setting si cloud-nya ini, gitu ya, biar kita nggak bingung-bingung banget ya. Ini kok ada cloud gitu ya. Kita pengen gambarnya ini kita ganti jadi komputer, gitu ya, komputer remote. Dan juga kita harus melakukan konfigurasi interface-nya juga di dalamnya, gitu ya. Nah, caranya kalian klik kanan, kemudian pilih configure, gitu ya. Nah, ini kita konfigurasi untuk interface-nya dulu, interface yang digunakan, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat interface yang digunakan itu hanya ada satu, yaitu Ethernet, gitu ya. Nah, ini agak sedikit membingungkan, gitu ya. Ketika saya melakukan remote ya dari RB menggunakan Ethernet, itu IP address-nya nggak didapat gitu. Jadi di sini kita akan mencoba untuk supaya si RB-nya ini mendapatkan IP address, supaya kita nggak perlu lagi melakukan settingan IP address di mikrotik kita, gitu ya. Nah, di sini karena adanya cuma satu interface yaitu Ethernet, dan Ethernet ini nggak ada DHCP servernya, maka kita harus menambahkan interface di dalam cloud ini, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian Show Special
Ethernet interface, fungsinya adalah untuk menampilkan interface yang ada di perangkat fisik kita, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ada WiFi, kemudian ada VirtualBox, ada VMware network adapter ya. Nah, di sini kita gunakan VMware aja. Karena apa? Karena VMnet yang kita gunakan itu adanya di VMware gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan VirtualBox, ya berarti kalian gunakan yang bagian VirtualBox gitu ya. Nah, fungsinya supaya si Mikrotik ini mendapatkan IP address gitu. Dan ini kita tambahkan ya di bagian VMware Network Adapter VMnet 1 gitu ya. Nah, kemudian kita klik di bagian Add gitu. Jadi nanti di sini akan muncul dua interface. Yang pertama adalah interface VMware, yang kedua adalah Ethernet gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik OK. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini kita harus memastikan ya bahwa VMnet 1 ini memiliki DHCP server gitu di bagian aplikasi virtualisasi VMware gitu. Nah, berarti di sini kalian harus buka aplikasi VMware-nya. Kemudian kalian cek di bagian edit, klik bagian edit, kemudian pilih virtual network editor ya. Nah, kemudian nanti akan muncul virtual network editornya, kemudian kalian pilih change setting gitu ya. Nanti ada sebuah notifikasi, kalian pilih yes aja gitu ya. Nah, setelah itu kalian cek di bagian VMnet 1 ya, karena yang tadi yang kita tambahkan itu adalah VMnet 1. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di virtual network editornya, di VM workstation-nya itu dia statusnya adalah host only. Ini biarkan aja gitu ya, kita nggak ngerubah. Yang kita perlu perhatikan di sini yaitu adalah dia ada DHCP service-nya atau enggak gitu. DHCP service ini fungsinya adalah untuk memberikan IP address kepada perangkat yang melakukan request ya, melakukan request permintaan untuk IP address-nya gitu, untuk perangkat tersebut gitu ya. Nah, ini pastikan bahwa statusnya adalah aktif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya ya aktif gitu, berarti ini kita klik OK aja gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian GNS3-nya. Oke. Nah, tadi kita udah mengatur interface-nya. Kita mau ganti gambarnya nih biar nggak gambar awan juga gitu ya. Caranya yaitu adalah kalian klik kanan, kemudian kalian pilih change symbol, kemudian kalian ganti di sini ya. Misalnya saya mau gantinya itu jadi yang blue lah. Kemudian kalian klik di bagian filternya yaitu adalah klien gitu ya. Nanti ada tampilan klien seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalian klik, setelah itu pilih API dan OK. Nanti dia akan berubah ya jadi tampilan seperti klien. Nah, ini geser aja ya biar berada di tengah-tengahnya gitu. Nah, untuk tulisan cloud-nya kita kan nggak mau ini jadi cloud ya, jadi PC remote misalnya. Berarti di sini kita ganti di bagian change hostname gitu ya. Nah, ini kita ganti jadi client misalnya, client underscore remote gitu ya. Jadi ini seperti komputer yang sedang melakukan remote terhadap perangkat jaringan kita gitu. Oke, nah kalau misalnya udah, baru kita sambungkan nih antara RB1 dengan klien remote-nya gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian tanda seperti apa ya, seperti kabel ya yang ada pala RJ45-nya gitu. Nah, ini kalian klik, kemudian kalian pilih di bagian RB1-nya ini sampai ada tanda plusnya ya, mouse-nya berubah. Oke, kalian klik, kemudian ini nggak kelihatan ya. Oke, kalian klik, kemudian pilih di Ether 1 gitu. Kemudian kalian arahkan di bagian klien remote, nanti ada gambar seperti garis ya. Kalian pilih ke bagian klien remote, kemudian kalian klik dan pilih VMware Network Adapter VMnet 1 gitu. Karena yang ada DHCP servernya itu adanya di VMnet Network Adapter VMnet 1 gitu ya. Nah, ini kalian klik. Jadi nanti ada sebuah garis ya. Garis ini ibaratnya seperti kabel gitu ya. Kabel yang menghubungkan antara RB1 dengan klien remote gitu. Nah, kalau misalnya udah, baru kita jalankan. Nah, ini kita klik juga ya, biar nggak ada tanda plusnya lagi gitu. Nah, ini saya rapikan jadi agak ke tengah. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian jalankan dengan mengklik tanda segitiga warna hijau gitu ya. Ini kalian klik. Kemudian nanti ada sebuah notifikasi confirm start all, apakah kita akan menjalankan semua device. Nah, ini kita klik yes aja gitu ya. Nah, sebenarnya sih jangan ngeklik ini ya,
Kalau misalnya ngeklik ini, fungsinya adalah untuk menjalankan semua perangkat yang ada di workspace. Kalau misalnya kita mau menjalankan satu persatu, ya berarti kita harus ngeblok si perangkat tersebut, kemudian kita klik kanan baru pilih start, gitu ya. Ini kalau misalnya menjalankan satu persatu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya perangkat emulator di workspace-nya itu banyak dan ribet, kalau misalnya kita ngejalanin satu persatu, ya kalian bisa mengkliknya dengan cara klik di bagian run yang bagian atasnya, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk memastikan apakah si RB-nya ini mendapatkan IP address atau enggak, gitu ya. Nah caranya kalian blok si RB satunya, kemudian klik kanan, setelah itu pilih konsol, gitu ya. Nanti akan ada sebuah tampilan aplikasi putih yang fungsinya untuk melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita, gitu. Jadi nanti tampilannya ada seperti ini. Nah ini kalian login aja, loginnya itu adalah admin, kemudian passwordnya itu kalian enter aja ya, ini nggak ada passwordnya. Oke, nah nanti ada sebuah notifikasi, do you want to see the software lisensi, ini kita pilih no aja ya, kita nggak perlu baca lisensinya. Nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita cek nih apakah si mikrotik yang kita miliki di perangkat emulator ini sudah mendapatkan IP address atau belum. Nah perintahnya yang kalian harus gunakan yaitu adalah IP DHCP client print, gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, status dari interface Ether 1 itu adalah bound, artinya bahwa si interface ini sudah memiliki IP address yang diberikan sama DHCP server yang ada di VMnet 1, gitu ya. Nah ini kita close aja karena kita akan melakukan proses remote ya, gitu. Jadi di sini pastikan bahwa si mikrotik RB1 ini sudah mendapatkan IP address, gitu ya. Oke, kalau misalnya udah seperti ini berarti kita sudah siap untuk melakukan remote, gitu ya. Nah untuk melakukan remote terhadap perangkat mikrotik itu ada banyak cara, gitu ya. Salah satunya yaitu adalah menggunakan aplikasi bawaan dari mikrotik itu sendiri. Nah aplikasi tersebut adalah Winbox, gitu ya. Nah untuk mendapatkan aplikasi Winbox ini kita harus mendownloadnya dari situs mikrotiknya langsung. Jadi di sini kita download dulu aplikasi si Winbox-nya tersebut, gitu ya. Nah di sini kalian buka browser, gitu ya. Nah kemudian kalian ketikkan mikrotik.com ya, gitu. Nah ini adalah situs resmi dari si mikrotiknya, gitu ya. Kemudian kalian enter aja. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian klik di bagian software. Kemudian kalian download di bagian Winbox-nya, gitu ya. Nah ini kalian klik dan pilih sesuai dengan arsitektur dari komputer kalian, gitu ya. Nah di sini karena saya menggunakan arsitekturnya adalah x64, maka di sini saya pilih yang 64 bit, gitu ya. Nah ini kalian klik, kemudian dia akan melakukan yang namanya proses download, gitu. Nah ini kita download, ini saya taruh di bagian download. Kemudian kita save, nanti dia akan melakukan proses download, gitu. Nah kalau misalnya udah selesai di download, baru kita melakukan yang namanya konfigurasi, gitu ya. Ini kita klik di bagian si Winbox-nya, kemudian nanti ada muncul sebuah notifikasi. Nah ini pilih run aja, gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini, gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di sini untuk melakukan remote-nya, kalian klik di bagian refresh ya. Dan di sini akan banyak perangkat ya yang ada di dalam jaringan saya, gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di sini saya ada perangkat banyak ya, perangkat real device-nya, gitu yang terkoneksi di dalam jaringan saya. Dan kebetulan di sini saya memiliki ada 4 jenis perangkat ya yang terhubung ke dalam jaringan saya ini, gitu. Nah di sini kalau misalnya kita lihat versi dari setiap perangkat itu akan terlihat, gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat ini adalah perangkat real device-nya, gitu ya. Di sini saya memiliki ada RB 2011, ada RB941, ada RB951G, gitu ya. Dan ini jenis perangkatnya beda-beda, gitu. Nah karena kita menggunakan perangkat emulator, berarti di sini yang harus kita perhatikan, yang harus kita lihat itu adalah yang bagian paling bawah, yaitu ada tulisan CHR, gitu ya. Nah CHR ini itu adalah perangkat emulator yang sedang kita ingin remote, gitu. Jadi di sini pastikan ya bahwa perangkat yang kita miliki itu terlihat atau terdeteksi dengan menggunakan aplikasi Winbox ini, gitu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ada 2 jenis cara
untuk meremote si perangkat tersebut gitu ya. Nah, cara tersebut yaitu adalah dengan menggunakan yang namanya MAC address gitu, atau dapat juga dengan menggunakan IP address gitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan MAC address itu adalah ketika perangkat mikrotik yang kita miliki itu belum tersetting apa-apa atau dalam keadaan sedang terreset gitu ya. Dan yang kedua itu adalah IP address. Nah, IP address ini kalau misalnya kita sudah melakukan konfigurasi terhadap perangkat tersebut gitu, perangkat yang sudah kita konfigurasi IP addressnya, maka di sini nanti akan muncul IP addressnya gitu ya. Nah, Pak, kok ini kita bisa muncul IP address ya? Ya karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita terkoneksinya menggunakan VMnet 1, di mana VMnet 1 ini sudah ada DHCP servernya dan otomatis si mikrotik akan mendapatkan IP address gitu. Jadi dia akan muncul IP addressnya di sini gitu ya. Dan kondisi ketika kita melakukan remote dengan menggunakan MAC address dan IP address itu ada kondisinya gitu. Dan ketika kita melakukan refresh pun itu juga ada kondisinya juga gitu ya. Nah, syaratnya agar kita bisa melihat hasil dari neckboard atau refresh yang kita lakukan di perangkat Winbox ini, yaitu adalah kalian harus melakukan settingan IP address pada komputer klien kalian gitu. Jadi komputer klien kalian ini harus memiliki IP address untuk melakukan remote, baik itu menggunakan MAC address ataupun IP address gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada IP addressnya di komputer klien kalian, itu nggak akan bisa muncul tampilan seperti ini gitu ya. Jadi nggak akan muncul tampilan MAC address dan IP addressnya. Jadi saran saya ya kalian harus setting dulu nih IP address di komputer kalian gitu ya. Jangan sampai enggak, kalau misalnya enggak ya nggak akan muncul gitu. Oke, nah kemudian kondisi yang selanjutnya yaitu adalah ketika kita melakukan remote dengan menggunakan MAC address, itu syaratnya adalah kalian harus memiliki IP address di komputer kalian gitu ya. Terserah, IP address yang ngacak boleh aja gitu. Walaupun memang di IP address ini itu nggak satu network, itu bisa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan remote terhadap IP address gitu ya, dengan menggunakan IP address. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, nanti ada IP addressnya gitu ya, di bagian paling atas nih, di bagian connect. Dan kalau misalnya kita mau ngeremote si mikrotik kita dengan menggunakan IP address, yaitu syaratnya adalah kalian harus satu network dengan IP address tersebut gitu. Jadi kalau misalnya di sini IP-nya itu adalah 192.168.224.123, berarti di komputer kalian juga harus memiliki IP yang satu network dengan IP tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak satu network ya nggak akan bisa ngeremote si mikrotik ini gitu. Jadi itu syarat kalau misalnya kita ngeremotenya dengan menggunakan IP address gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan MAC address ya nggak perlu satu network gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya kalau misalnya settingannya masih default, artinya dia tidak memiliki konfigurasi apapun, nanti di sini di bagian IP addressnya akan ada tertulis 0.0.0.0 karena memang perangkat tersebut tidak memiliki IP address gitu ya. Nah, kalau misalnya di IP addressnya ini 0.0.0 ya berarti kalian ngeremotnya dengan menggunakan MAC address gitu ya. Jangan menggunakan IP address karena IP addressnya memang belum di setting gitu. Oke, kalau misalnya udah di sini misalnya kita akan mau melakukan remote dengan menggunakan MAC address nih gitu ya. Jadi klik di bagian MAC addressnya, setelah itu kalian pilih connect gitu ya. Nah, nanti akan muncul sebuah tampilan dashboardnya si Winbox gitu. Jadi tampilan dashboardnya seperti ini. Dan ini kita bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan GUI ataupun menggunakan CLI gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan GUI ya berarti kalian tinggal ngeklik aja nih. Ini saya besarkan dulu ya. Nah, ini kalian tinggal ngeklik aja gitu. Misalnya saya mau setting IP address ya, berarti kalian tinggal klik di bagian IP, kemudian address. Nanti di sini ada tampilan untuk IP addressnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan CLI untuk melakukan konfigurasi ya, berarti kalian klik di bagian New Terminal. Nah, ini kalian bisa melakukan konfigurasi di sini, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita melakukan remote menggunakan aplikasi Winbox bawaan aplikasi dari si mikrotiknya gitu. Jadi kita bisa pilih menggunakan GUI, apakah menggunakan GUI atau menggunakan text mode gitu ya.
Nah, terus kalau misalnya mau nge-remote pakai perangkat langsung, gimana caranya? Apa perlu nih kita bahas gimana caranya melakukan remote dengan perangkat Mikrotik aslinya? Silakan kalian komen ya. Selain melakukan remote menggunakan aplikasi Winbox, Mikrotik juga bisa diakses dengan menggunakan aplikasi yang namanya Telnet. Akan tetapi, aplikasi Telnet ini sangat nggak direkomendasikan ya untuk digunakan sebagai aplikasi remote gitu ya di dalam jaringan publik. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan oleh Telnet masih menggunakan yang namanya plaintext. Dan ini sangat mudah dibaca dengan menggunakan aplikasi Capture Network gitu. Jadi username dan passwordnya itu akan terlihat gitu ya. Nah, dikarenakan Telnet ini nggak secure dan tidak direkomendasikan untuk melakukan remote di jaringan publik, maka kita bisa mengakses Mikrotik menggunakan aplikasi yang lain, yaitu adalah aplikasi Putih yang menggunakan yang namanya port SSH, yaitu port 22. Nah, sebelum kalian melakukan remote dengan menggunakan aplikasi Putih, kalian harus mendownload aplikasi Putih tersebut melalui situsnya, yaitu www.putih.org gitu ya. Jadi kalian tinggal buka browser aja, kemudian kalian ketik di sini adalah putih.org gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian download Putih. Nah, ini kalian klik yang di sebelah sini ya. Nah, setelah itu, di sini sangat saya sarankan kalian menggunakan aplikasi installer gitu ya. Jangan menggunakan aplikasi shortcut gitu. Jadi kalian klik di bagian bawahnya ini nih. Ini adalah aplikasi installernya gitu ya. Nah, di sini kalian harus sesuaikan dengan arsitektur dari komputer kalian gitu ya. Nah, ini karena saya udah melakukan proses instalasi, jadi saya nggak perlu lagi melakukan download. Jadi kalian tinggal download aja, kemudian kalian tinggal melakukan proses instalasi. Dan kalau yang saya gunakan itu yang X86 yang 64 bit X86, ini yang saya gunakan. Jadi kalian download dulu, kemudian kalian install gitu ya. Dan kalau misalnya sudah, nanti kalian tinggal jalankan dan tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Ini adalah aplikasi Putih gitu. Nah, ini Winbox-nya saya keluarkan dulu gitu ya. Nah, cara untuk meremote-nya di sini untuk aplikasi Putih itu nggak seperti Winbox gitu ya. Kalau Winbox ada dua cara, yaitu menggunakan MAC address dan menggunakan IP address. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi Putih itu cuman satu cara aja, yaitu menggunakan IP address. Jadi syaratnya adalah kalian harus melakukan settingan IP address di Mikrotik kalian gitu. Makanya saya bilang ya, ketika kalian menggunakan perangkat, disarankan kalian harus meremotenya dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Dan syarat kalian untuk melakukan remote dengan menggunakan aplikasi Putih ini, disyaratkan kalian harus melakukan konfigurasi IP address pada komputer kalian, dan itu harus satu network ya dengan perangkat Mikrotik yang akan kita remote gitu. Jadi nggak bisa seperti si aplikasi Winbox. Kalau aplikasi Winbox kita ya tetap sih ya harus setting IP address juga ya, dan itu kita bisa remote-nya dengan menggunakan MAC address gitu kalau misalnya IP-nya nggak satu network. Tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Putih itu harus satu network gitu ya, karena ya nggak akan bisa nge-remote juga kan, karena harus menggunakan IP address gitu, tidak bisa menggunakan MAC address gitu. Jadi syaratnya seperti itu kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Putih ini gitu ya. Nah, di sini karena saya sudah melakukan konfigurasi, kita sudah melakukan konfigurasi IP address di mana IP address ini didapat dari DHCP server, maka di sini kita tinggal masukin aja IP address tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat IP addressnya, kalian buka aja Winbox yang tadi nih gitu ya. Kalian cari IP addressnya itu berapa nih Mikrotik CHR kita. Nah, ini adalah ini ya IP-nya 192.168.224.123. Berarti ini kita klik aja ya. Ini klik di bagian IP addressnya, kemudian kalian copy gitu ya. Kemudian kalian pastekan di sini gitu. Ya, syaratnya sih sebenarnya kalian harus hafal ya. IP address dari si Mikrotik kalian itu IP addressnya berapa gitu. Nah, kalau misalnya udah, nah di sini portnya yang kalian gunakan itu adalah port 22 gitu. Dan sebenarnya sih aplikasi Putih ini nggak hanya untuk port SSH saja, tapi bisa juga dengan menggunakan Telnet gitu ya. Nah, karena Telnet ini nggak secure, makanya di video ini saya nggak sarankan kalian menggunakan aplikasi Telnet ini gitu. Jadi yang saya sarankan adalah aplikasi Winbox dan Putih ini gitu ya, karena dia sifatnya adalah secure gitu. Oke, kalau misalnya udah, kalian tinggal klik open aja
Nah, nanti ada sebuah tampilan security alert-nya. Nah, ini pilih yes aja. Nanti akan muncul tampilannya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalian tinggal login aja. Nah, nanti kalian tinggal masuk ke dalam MikroTik-nya, gitu ya. Dan ini dilakukan dengan menggunakan mode teks, gitu ya. Kalau Winbox bisa dua tuh, bisa menggunakan mode GUI dan mode teks. Nah, kalau misalnya aplikasi putih ini ya dia hanya menggunakan mode teks saja, tidak bisa menggunakan mode GUI, gitu. Dan ini baru kalian melakukan yang namanya konfigurasi, gitu ya. Nah, selain menggunakan aplikasi putih yaitu adalah SSH, kita juga bisa meremote si MikroTik kita ini dengan menggunakan yang namanya browser atau yang biasanya disebut dengan webfix-nya si MikroTik, gitu ya. Akan tetapi syaratnya sama seperti menggunakan SSH, gitu ya, yaitu yang melakukan remote atau komputer yang melakukan remote itu harus memiliki IP address yang sama atau satu network dengan perangkat MikroTik-nya, gitu ya. Jadi di sini sarannya ya tetap aja kalian harus menggunakan IP address yang satu network dengan si perangkat tersebut, gitu. Dan untuk penggunaan webfix ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan MAC address, gitu ya, dan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan IP address. Jadi ya MikroTik-nya juga harus memiliki IP address, gitu ya. Nah, cara untuk meremote-nya di sini kalian tinggal buka browser aja ya. Kalian buka browser. Ini buka di sini aja. Kemudian kalian ketikkan IP address yang ada di perangkat MikroTik kalian, gitu ya. IP addressnya berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP addressnya itu yang tadi nih 192.168.224.123. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita pastekan di browser kita, gitu ya. Ini kalian harus ketik ya, harus kalian hafal gitu. Nah, ini karena IP-nya lumayan ribet ya, jadi saya nggak terlalu hafal. Jadi di sini kalian ketikkan IP-nya yaitu adalah 192.168.224.123. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja, nanti dia akan masuk ke dalam tampilan si webfix-nya, gitu. Jadi tampilan webfix itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan ini tampilan pertama, dia akan menampilkan quickset-nya. Quickset ini fungsinya adalah untuk melakukan beberapa konfigurasi dasar yang dapat kita lakukan dengan tanpa harus mengklik ini itu, gitu. Jadi semua tampilannya itu ada di sini, gitu. Dan ini kita bisa setting, gitu ya, apakah mau menggunakan mode router atau menggunakan mode bridge, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tampilan aslinya ketika kalian sudah melakukan konfigurasi, nih kalian klik di bagian webfix ya. Kalian klik di bagian webfix dan tampilannya jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tampilan webfix ini hampir mirip seperti Winbox ya. Tapi bedanya si Winbox itu adalah aplikasi bawaannya, sedangkan si webfix ini harus menggunakan browser dan harus menggunakan IP address, gitu. Sedangkan kalau Winbox itu dua cara, baik itu menggunakan IP address ataupun menggunakan MAC address, gitu ya. Dan di browser pun ya memang nggak akan bisa, gitu ya, kita ngeremote dengan menggunakan yang namanya MAC address, gitu. Dan di tampilan si webfix ini selain kita bisa menggunakan mode GUI, bisa juga menggunakan mode terminal. Kalian klik di bagian terminal, nanti akan muncul mode terminalnya, gitu. Jadi tampilannya benar-benar mirip seperti Winbox, gitu. Cuman cara peremotannya aja yang berbeda, gitu. Dan juga syarat yang digunakan, gitu ya. Syarat yang digunakan ya IP-nya harus satu network, gitu. Kalau misalnya kita menggunakan webfix-nya, IP komputer klien yang melakukan remote itu harus satu network dengan perangkat MikroTik-nya. Nah, selain dapat meremote menggunakan browser yaitu webfix, kita bisa juga melakukan remote menggunakan aplikasi yaitu adalah FileZilla, gitu. Nah, fungsinya adalah untuk melakukan penguploadan terhadap file-file tertentu yang dibutuhkan nanti, gitu. Nah, di sini syaratnya juga hampir mirip seperti SSH, gitu ya, dan juga menggunakan browser, yaitu harus memiliki IP address baik MikroTik ataupun komputer yang melakukan remote itu harus satu network, gitu ya. Nah, aplikasi FileZilla ini itu kalian bisa download di situsnya, yaitu adalah kalian buka browsernya, kemudian kalian ketikkan di sini yaitu adalah FileZilla strip project.org, gitu ya. Nah, ini situsnya si FileZilla-nya, gitu. Kalau misalnya udah ya kalian tekan enter aja.
Oke, nah kalau misalnya udah seperti ini, kalian klik di bagian download file Zilla Client gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian download, kemudian kalian install aplikasi tersebut gitu. Nah, karena di sini saya sudah melakukan download dan sudah melakukan proses instalasi, jadi kalian tinggal menjalankan aplikasi tersebut gitu ya. Nah, ini kita jalankan file Zilla. File Zilla. Oke, nah ini kalian jalankan aplikasi file Zilla-nya. Nanti akan muncul tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Jadi tampilan file Zilla ini seperti ini gitu. Nah, aplikasi file Zilla ini digunakan untuk mengupload beberapa file yang nantinya bakalan kita butuhkan gitu ya. Nah, penguploadan file ini menggunakan protokol yang disebut dengan FTP gitu ya. Jadi si Mikrotik ini ada protokol FTP-nya gitu. Selain ada protokol SSH, ada juga protokol FTP-nya. Ya fungsinya ya tadi buat ngupload file-file yang akan kita butuhkan. Contohnya seperti login hotspot gitu ya. Nah, login hotspot itu kita pengen rubah gitu tampilan defaultnya menjadi yang lebih menarik. Nah, kita butuhkan aplikasi FileZilla ini untuk mengupload HTML login page-nya ke dalam Mikrotik kita gitu ya. Nanti ini bakalan dibutuhkan gitu. Nah, cara untuk menggunakannya ya di sini di bagian hostnya ini kalian masukkan IP address dari si Mikrotik yang kita remote gitu ya. Nah, ini kalian buka Winbox saja ya. Kalian lihat IP address yang berapa. Nah, ini kalian tinggal copy, kemudian kalian pastekan di bagian host gitu ya. Nah, untuk username-nya ini kita gunakan username si Mikrotiknya. Username-nya apa? Misalnya di sini karena masih default, ya berarti username-nya adalah admin. Kemudian portnya, nah portnya yang digunakan karena di sini basisnya adalah FTP, berarti port yang digunakan adalah port 21 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal klik di bagian Quick Connect. Nanti akan ada sebuah tampilan Secure FTP Connection. Nah, ini kalian klik di bagian OK. Nanti tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Nanti baru kita melakukan upload untuk login pack hotspotnya gitu. Nanti bakalan kita gunakan juga ini. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan remote terhadap perangkat Mikrotik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara gitu ya. Mulai dari menggunakan aplikasi Winbox, kemudian Putih, FileZilla, atau bahkan menggunakan browser. Oke, nah kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.